Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba mengerjakan soal AKM tipe numerasi. Nah, soal berikut ini terkait materi sistem persamaan linear 3 variabel. Yang harus dibaca terlebih dahulu adalah dari pertanyaannya. Di sini ada kata kunci harga per porsi setiap jenis makanan. Begitupun pertanyaannya ini adalah diminta untuk menentukan harga satu porsi siomay, satu porsi batagor, dan satu porsi cuanki. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu pemisalan. Nah, karena ada 3 jenis makanan. Nah, di sini kita misalin S itu harga satu porsi siomay, B harga satu porsi batagor, dan C adalah harga satu porsi bakso cuanki. Kemudian kita buat model matematikanya. Nah, kita lihat di paket A itu satu porsi siomay ditambah satu porsi batagor harganya 30.000. Berarti model matematikanya S ditambah B sama dengan 30.000. Kemudian yang kedua kita lihat di paket B. Nah, paket B ini adalah siomay ditambah satu porsi bakso cuanki. Jadi S tambah C sama dengan 32.000. Oke, kemudian kita lihat di paket C itu ada 3 jenis, satu porsi siomay ditambah satu batagor ditambah satu porsi bakso cuanki, itu harganya 50.000. Oke. Jadi model matematikanya S tambah B tambah C sama dengan 50.000. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, SPLTP ini bisa menggunakan metode eliminasi ataupun substitusi. Nah, di sini yang paling gampang adalah kita gunakan substitusi ya. Kita substitusi 1 ke 3. Nah, kita lihat persamaan 1 itu adalah S ditambah B sama dengan 30.000. Nah, jadi kita ganti S tambah B-nya dengan 30.000. Sehingga setelah disubstitusi menjadi 30.000 ditambah C sama dengan 50.000. Nah, berarti C-nya sama dengan 50.000 dikurang 30.000 sama dengan 20.000. Oke. Kemudian kita cari yang ada variabel C-nya itu ternyata ada di persamaan yang kedua. Maka kita substitusi persamaan 4 ke persamaan kedua ya. Nah, S tambah C, C-nya kita ganti dengan 20.000 sehingga S tambah 20.000 sama dengan 32.000. Oke, kita tentukan nilai S sama dengan 32.000 dikurang 20.000, hasilnya adalah 12.000. Kemudian untuk memperoleh harga satu porsi batagor, nah kita substitusi lagi persamaan kelima ke persamaan ke-1 yang ada B-nya. Jadi S-nya kita ganti dengan 12.000 sehingga persamaannya menjadi 12.000 ditambah B sama dengan 30.000. B sama dengan 30.000 dikurang 12.000, hasilnya 18.000. Nah, sehingga kita bisa menentukan jawaban yang pertama untuk satu porsi siomay itu berarti S. S-nya adalah 12.000. Maka pilih jawaban B, 12.000. Satu porsi batagor. Batagor itu B, harganya adalah 18.000. Berarti kita pilih untuk satu porsi batagor harganya 18.000. Dan yang terakhir, satu porsi bakso cuanki itu adalah C. C-nya 20.000. Berarti kita pilih E, 20.000. Mudah bukan? Oke, selanjutnya ini nomor 2, masih soal yang sama, cuman berbeda. Di sini ada informasi tambahan terkait harga dasar setiap porsi makanan sebelum ditambah keuntungan. Harga dasar di sini merupakan harga modal penjual untuk bahan baku pembuatan siomay, batagor, dan cuanki. Oke. Nah, di sini di pertanyaannya kita diminta untuk menentukan keuntungan. Ada kata kuncinya keuntungan. Maka kita harus tahu kalau di informasi soal terdapat harga jual dan harga beli, maka untuk memperoleh untung itu diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli. Oke. Nah, kita buat tabel untuk memudahkan. Ada jenis makanan, ada harga jual, ada harga beli, dan kolom untung. Jenis makanannya S untuk satu porsi siomay, B untuk satu porsi batagor, dan C untuk satu porsi cuanki. Nah, harga jualnya ini berdasarkan hasil perhitungan dari nomor 1. Kita tahu bahwa harga satu porsi siomay itu 12.000, harga satu porsi batagor itu adalah 18.000, dan harga satu porsi bakso cuanki itu adalah 20.000.
Nah, untuk harga beli kita sesuaikan dengan informasi di soal. Satu porsi siomay itu 10.000. Kemudian satu porsi batagor itu 15.000 dan satu porsi bakso cuanki itu harga belinya atau harga bakunya itu 16.000. Sehingga kita gunakan rumus cara memperoleh untung, harga jual dikurangi harga beli. Untuk satu porsi bakso cuanki itu untungnya 12.000 dikurang 10.000, hasilnya 2.000. Untuk batagor 18.000 kurang 15.000 itu 3.000 dan untuk bakso cuanki 20.000 dikurang 16.000 itu adalah 4.000. Oke, sehingga kita akan coba untuk yang pernyataan pertama, keuntungan dari penjualan satu paket A ialah 5.000. Nah, berarti keuntungan paket A itu kan ada satu porsi siomay dan satu porsi batagor. Sehingga untung dari siomay ditambah untung dengan batagor, siomay untungnya 2.000 ditambah batagor untungnya 3.000, sehingga 2.000 ditambah 3.000 sama dengan 5.000. Berarti pernyataan yang A bisa kita pilih pernyataan yang benar. Kemudian yang B, setiap menjual satu porsi siomay akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.500. Kita lihat, satu porsi siomay itu untungnya berapa? 2.000. Nah, jelas di sini berarti pernyataannya bernilai salah. Keuntungan satu porsi siomay haruslah 2.000. Oke, jadi tidak usah dicentang ya. Kemudian, keuntungan dari penjualan 2 paket C lebih besar daripada penjualan 3 paket B. Nah, maka kita perlu mengecek apakah keuntungan 2 paket C lebih besar dari 3 paket B. Berarti fokus di jumlah keuntungan dari masing-masing paket ya. Oke, keuntungan 2 paket C kita peroleh. Paket C itu adalah terdiri dari siomay, batagor, dan bakso cuanki. Berarti hitung untung satu porsi siomay, batagor, dan cuanki berarti 2.000 ditambah 3.000 ditambah 4.000 itu sama dengan 9.000 ya. Tadi katanya 2 paket, berarti 2 kali 9.000 sama dengan 18.000. Kemudian kita akan coba hitung keuntungan 3 paket B. Paket B itu terdiri dari siomay dan bakso cuanki. Berarti keuntungan dari bakso siomay 2.000, keuntungan bakso cuanki 4.000. Sehingga kalau 3 paket berarti 3 kali S tambah C ya, keuntungan dari siomay dan keuntungan dari bakso cuanki. Berarti 3 dikali 2.000 tambah 4.000 sama dengan 2.000 tambah 4.000 dulu berarti 6.000. Nah, 6.000 dikali 3 karena 3 paket sama dengan 18.000. Apakah sesuai pernyataannya? Nah, keuntungan 2 paket C haruslah sama dengan keuntungan 3 paket B. Kenapa? Karena sama-sama memperoleh keuntungan 18.000. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar. Jadi, kita abaikan saja untuk yang C ya, tidak usah dipilih. Kemudian keuntungan satu porsi bakso cuanki ialah 4.000, bener gak? Nah, dari tabel kita peroleh keuntungan satu porsi bakso cuanki itu 4.000 sehingga bernilai benar pernyataannya. Dan yang terakhir, keuntungan satu porsi siomay lebih besar dari satu porsi batagor. Apakah benar? Nah, kita lihat siomay itu keuntungannya 2.000. Kemudian keuntungan satu porsi batagor itu adalah 3.000. Nah, harusnya 2.000 kurang dari 3.000. Nah, kita sesuaikan dengan pernyataan apakah benar atau salah. Ternyata salah ya. Harusnya 2.000 kurang dari 3.000 artinya keuntungan satu porsi siomay kurang dari keuntungan satu porsi batagor. Oke, mudah bukan? Selanjutnya nomor 3. Nah, ini berkaitan dengan persentase anak-anak ya, persentase. Oke, kita baca dulu. Penjual memberikan potongan harga sebesar 10% dari harga jual untuk setiap pembelian lebih dari 300.000. Gimana kayak kalau dia membeli pas 300.000, maka dia tidak mendapatkan potongan harga 10%. Haruslah lebih dari 300.000. Oke. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Rina membeli 10 paket A dan hanya perlu membayar 270.000. Paket A itu adalah satu porsi siomay dan satu porsi batagor. Oke. Maka kalau 10 paket tinggal 10 dikali paket A harganya 30.000. 10 kali 30.000 sama dengan 300.000. Apakah 300.000 ini sudah kena potongan harga? Tidak ya, karena harus lebih dari 300.000 sehingga tidak kena potongan harga. Berarti tetap harusnya Rina membayar seharga 300.000 ya, berarti pernyataan A adalah salah. Kemudian yang B, Gali bisa membeli 11 paket B dengan uang 320.000.
paket B itu harganya 32.000. Berarti kalau 11 paket kita hitung dulu 11 kali 32.000 itu sama dengan 352.000 ya. Maka ini sudah kena potongan harga 10% karena sudah lebih dari 300.000 ya. Nah, untuk memperoleh atau menentukan berapa harga yang harus dibayarkan setelah kena potongan 10%. Nah, ini kan 10% ya. Nah, jadi cara mudahnya supaya kita tidak perlu mengurangi lagi ya, kalau misalnya potongan harga 10%, maka nah untuk menentukan harga setelah dipotong itu tinggal di 100 dikurangi 10%. Jadi kita pakainya yang 90%. Oke. Nah, berarti 90% itu 90/100 dikali nah harga 11 paket B 352.000. Oke. Nah, caranya adalah tinggal ini ada 02, 02. Oke. Kita tinggal kalikan 352 kali 9 itu 3168 sisa 02. Berarti harganya yang harus dibayarkan adalah 316.800. Apakah sesuai dengan pernyataan yang B? Jelas ya, tidak sesuai. Oke. Nah, kita hapus lagi. Kita lanjutkan ke pernyataan yang C. Untuk setiap paket yang sama, potongan harga dari pembelian 20 paket bisa digunakan untuk membeli 2 paket tambahan. Nah, untuk setiap paket yang sama ya, harga dari pembelian 20 paket. Oke, kita coba untuk paket A. Berarti kalau 20 paket A itu 20 kali 30.000 sama dengan 600.000. Ya, nah karena ini berkaitan dengan potongan harga, ya kita ingin mengetahui berapa potongan harga yang diperoleh sehingga bisa kita belikan kembali untuk tambahan paket, ya minimal 2 paket tambahan. Oke, jadi 10/100 dikali 600.000. Oke, kita hilangkan nolnya 2, kemudian 6.000 dikali 10 itu berarti 60.000. Oke. Nah, 60.000 di sini bisa kita gunakan untuk membeli lagi paket A, ya kan? Karena paling kecil paket A. Berapa? 2 paket ya. Oke, ini berarti bisa paket A. Apakah paket B bisa? Ah, tidak bisa ya kalau paket B. Oke, apakah harus semuanya bisa memilih A, B, C? Nah, kita lihat untuk setiap paket yang sama, potongan harga dari pembelian 20 paket bisa digunakan untuk membeli 2 paket tambahan. Ini tidak ditentukan kan? Oke, yang penting bisa membeli lagi 2 paket tambahan. Nah, harusnya dari yang 20 paket A karena dia harganya paling minim dan bisa dibelikan kembali gitu kan, ditambahin lagi 2 paket, ini sudah bisa memenuhi pernyataannya ya, tapi tidak ada salahnya kita cek yang selanjutnya. 20 kali paket B itu 20 kali 32.000 sama dengan 640, sama halnya seperti yang tadi, 10%, 10/100 dikali 640 ya. Maka hasilnya akan menjadi 64.000. Ya, 64.000 bisa kita gunakan untuk membeli 2 paket A atau membeli 2 paket B, benar gak? Iya, benar ya. 20 paket B sama dengan 20 kali, oh ini bukan B, ini harusnya paket C ya. Mohon maaf. Nah, ini paket C, berarti 20 kali 50.000 sama dengan 1 juta. Maka 10% dari 1 juta itu sama dengan 100.000. Apalagi 100.000 bisa memilih kalau misalkan yang 100.000 bisa tambahannya itu 2 paket A, 2 paket B, atau 2 paket C. Oke, jadi yang pernyataan C itu sesuai. Oke, kita lanjut pernyataan yang terakhir. Sabtono bisa membeli 10 paket C dengan membayar 450. Kita lihat, paket C itu harganya 50.000. Ya kan, maka kalau 10 paket berarti 10 kali 50.000 sama dengan 500.000. Berarti udah kena potongan harga nih, lebih dari 300.000. Maka kita hitung kembali untuk nominal yang harus dibayarkan setelah potongan harga. Kita pakainya yang 90% ya. 90/100 dikali 500.000. Berarti kita eliminasi nolnya 2. Oke, sederhanakan maksud saya. Tinggal 9 kali 5 itu 45. Nolnya sisa 4. Jadi 450.000. Sesuai atau tidak dengan pernyataannya? Sangat sesuai. Jadi untuk nomor 3, jawabannya pernyataan yang sesuai ada 2. Dan hanya 2, yaitu adalah pernyataan yang C dan pernyataan yang D. Oke, mudah bukan?
Selamat mencoba.